Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 21 Juli 2024 dengan judul Penjual Agung Kekayaan Rohani. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan layak dipuji dan disembah siang dan malam, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Kemenangan akan datang kepada semua orang yang setia, yang tabah dalam kesetiaan mereka pada kebenaran. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Marilah kiranya semua bertanya, apakah kita masing-masing adalah penata layanan yang setia, yang dipercayakan pekabaran belas kasihan terakhir yang akan diberikan kepada dunia. Pekabaran yang menentukan nasib kekal penghuninya. Apakah kita setia untuk memeriksa diri dengan cermat, untuk melihat roh seperti apakah yang kita miliki? Apakah kita terus-menerus berketetapan untuk menyatakan kebenaran sebagaimana yang ada di dalam Yesus? Atau apakah itu dirangkai oleh hasil karya manusia? Akankah lautan api neraka pada hari terakhir menghanguskan pekerjaan kita? Kesetiaan, penyerahan sepenuhnya kepada Allah adalah penting bagi setiap pekerja sekarang ini jika kita mau menerima berkat dari Kristus. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Matius 25 ayat yang ke-23. Nasihat kepada Timotius dari ayah rohaninya adalah, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Pertanyaan penting adalah bagaimana kita akan menghadapi masa depan. Satu-satunya pegangan yang aman bagi kita adalah melakukan pekerjaan kita dengan setia setiap hari. Bekerja, berjaga-jaga, menunggu setiap saat dengan mengandalkan kekuatan Dia yang telah mati dan yang hidup kembali, yang hidup untuk selama-lamanya. Setiap langkah kita harus dijaga. Ketika kita maju, langkah kita harus kokoh. Barulah kemudian kita bisa bergerak dengan mantap ke depan dan ke atas. Tetapi banyak orang yang seperti orang Laodikia yang hidup dalam penipuan diri sendiri secara rohani. Mereka mengenakan pakaian kebenaran mereka sendiri, membayangkan diri mereka menjadi kaya dan bertambah-tambah dengan barang-barang dan tidak membutuhkan apa-apa. Sementara mereka perlu belajar tentang Yesus setiap hari, tentang kelembutan dan kerendahan hatinya. Jika tidak, mereka akan rugi besar. Seluruh hidup mereka akan sia-sia.
Tidakkah kita yang membawa pekabaran belas kasihan terakhir kepada dunia yang berdosa, mewakili Yesus dalam kemurnian penyangkalan dirinya, sehingga kata yang terdengar dari bibir manusia yang diilhami oleh Roh Kudus Allah, bukankah pintu hatimu, dan biarlah Yesus masuk? Penjual agung kekayaan rohani itu mengundang pengakuanmu. Dia berkata, "Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Letter 66 1894. Renungkan lebih dalam, kekayaan rohani apakah yang telah dianugerahkan Yesus kepada saya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan sebuah sukacita, berkat, dan kekuatan iman kepada masing-masing kami. Pada pagi hari ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk semua para hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani saat ini Bapa. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah sukacita sorga, kekuatan, kesehatan, dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap para pasien. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, agar mereka dapat mendidik setiap siswa bahkan mahasiswa untuk memiliki juga nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.